Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kelas 11. Hari ini materi kita adalah tentang bahasa Arab peminatan. Sebelum kalian mulai pembelajaran ini, silakan kalian perhatikan di layar ini. Ini adalah contoh, perhatikan tabel berikut ini. Sebelumnya kalian masuk ini, silakan siswa-siswi dengarkan penjelasan tentang apa itu jumlah, apa mubtada, khobar, hukum takdim, as-sabab. Ini tabel ini sudah lengkap tentang penjelasannya, pembagian mubtada, khobar, hukum takdim. Yang pertama jumlah. Jumlah itu artinya adalah jumlah atau kalimat yang sama adalah susunan yang terdiri dari rangkaian kata, isim, fiil, dan huruf yang kemudian melahirkan arti sempurna yang disebut dengan jumlah mufidah. Jadi jumlah mufidah tadi, Bapak ulangi, adalah susunan yang terdiri dari rangkaian kata, isim, fiil, dan huruf. Itu jumlah mufidah. Terus kalimat dalam bahasa Arab terdiri dari dua pola, yaitu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yaitu yang termuat di dalamnya mubtada dan khobar, itu jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah jumlah yang termuat diawali dengan mubtada dan khobar. Sedangkan jumlah yang kedua adalah jumlah fi'liyah, yaitu fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Itu jumlah fi'liyah. Jadi harus diingat dan diperhatikan itu pengertian jumlah. Jumlah tadi. Terus kita memasuki yang kedua, yaitu tentang mubtada dan khabar. Mubtada itu isim. Isim kan bisa juga disebut dengan nama orang, itu isim. Selain isim ada khabar. Jadi mubtada tadi kan terdiri daripada mubtada dan khabar. Di dalamnya itu ada isim. Isim ini terkait dengan mengenai nama orang, nama tempat, nama benda, itu isim. Terus mencakup lagi tentang yang ada di dalam isim tadi. Contohnya seperti yang ada di layar ini adalah seperti kita contohkan. Ini seperti an-najatu fi syaja'ati. An-najatu fi syaja'ati. An-najatu, ini perhatikan contoh yang di awal. An-najatu itu adalah mubtada. Perhatikan, an-najatu adalah mubtada dan khabarnya adalah fi syaja'ati. Terus hukum takdimnya, hukumnya apa? Jaizun, boleh. Sebabnya kenapa? Li'annal mubtada, karena mubtada atau isim tadi itu ma'rifah, dikenal, wal khabarnya sibhul jumlah. Sibhul jumlah. Bapak masuk ke penjelasan kedua, itu adalah sibhul jumlah. Sibhul jumlah, perhatikan, sibhul jumlah adalah susunan kalimat yang terdiri dari jar dan majrur. Jar dan majrur atau zorof, di mana secara makna tidak berdiri sendiri. Artinya ia membutuhkan kata pelengkap atau kalimat lain agar maknanya sempurna. Jadi perlu diperhatikan ya, sibhul jumlah ini adalah kata atau kalimat dalam bahasa Arab dia tidak mampu berdiri sendiri. Contoh seperti mubtada dan khobar. Mubtada dikatakan sibhul jumlah karena mubtada tidak mampu berdiri sendiri, pasti ada khobar yang mengartikan atau memberikan informasi mengenai tentang si mubtada tadi. Jadi contohnya seperti yang di atas tadi itu. Terus kita masuki tadi sibhul jumlah sudah Bapak jelaskan ya, tolong diperhatikan. Selanjutnya adalah tentang pembahasan. Pembahasan. Kalian tinggal perhatikan tadi tentang bainal asjaru ainal mufrad kaifal wusul ilaih. Kalian tinggal perhatikan mana mubtadanya, mana khabarnya, apa hukumnya. Di sini sudah
di kolom ini sudah dibagi, jadi tinggal kalian diingat-ingat saja. Nah, selanjutnya adalah pembahasannya. Pembahasan pertama adalah tentang an-najatu fi syaja'ati tadi. Mubtada adalah isim ma'rifah, artinya isim yang sudah dikenal, sudah diketahui, itu kata an-najatu. Nah, itu adalah isim ma'rifah. Sedangkan khabarnya adalah sibhul jumlah, yaitu kata fi syaja'ati. Nah, mubtadanya sudah ada, khabarnya sudah ada an-najatu, sedangkan sibhul jumlahnya apa? Kita di fi syaja'ati. Nah, ingatkanlah. Oleh karena itu boleh memulai kalimatnya dengan mubtada, maka bisa kita katakan an-najatu fi syajah, atau mendahulukan khabarnya pada mubtadanya, maka kita katakan fi syaja'ati an-najah. Artinya yang mana didahulukan, bisa khabar duluan, bisa mubtada duluan, bisa. Nah, itu katakan dia sesuai dengan kalimatnya. Hal yang sama bisa berlaku pada kalimat kedua dalam tabel tersebut, maka boleh dikatakan al-hayalatu fauqal quwwatu, atau bisa kita balik fauqal quwwatul ayah, fauqal quwwatu al-hayalatu. Nah, bisa kita balik, artinya sesuai dengan kalimat tersebut. Nah, pada kalimat ketiga ala syajarati rajul. Nah, ala syajarati rajulun. Dan keempat bainal asyari dub. Nah, khabar wajib didahulukan atas mubtadanya karena khabarnya berupa sibhul jumlah. Tadi sibhul jumlah sudah kita bahas pengertiannya. Sementara mubtadanya adalah isim nakirah. Nah, isim yang belum diketahui nih, isim nakirah umum. Nah, ala rajul itu kan umum. Rajulun tuh kita tahu lakian, siapa ngaranya kita tahu. Adapun kalimat kelima ainal mufrad. Nah, dan keenam kaifal wusul ilaih, ini penjelasan. Maka asalnya berbunyi al mufrad aina, artinya al mufrad al mufarru, bukan al mufrad lah, al mufarru aina al mufaru aina, bukan al mufrad ya, Bapak salah baca. Al mufaru aina. Dan al wusul ilaih kaifa isim istifham. Nah, isim istifhamnya apa? Karena Bapak jelaskan dalam kedua kalimat tersebut adalah khabarnya, namun karena isim istifham tempatnya berada di awal, maka kalimat wajib didahulukan atau atas mubtadanya. Jadi isim istifham, isim yang bertanya, menanyakan, isim istifham menanyakan kaifa haluk, aina qalam, di mana pulpenmu, itu isim yang bertanya, ada pertanyaan lah masalah. Terus kaidah nahwunya, khabar ialah isim marfu, isim yang rafa, yaitu i'rabnya dirafakan, yang terletak setelah mubtada, dan ia tidak dapat memberikan faidah kecuali bersama mubtada. Artinya saling, mubtada berkaitan dengan khabar juga membutuhkan mubtada, artinya saling keterkaitan, tidak bisa berdiri sendiri, namanya saja sibhul jumlah kalau berdiri sendiri. Nah, dari sebuah kalimat terletak setelah mubtadanya karena ia menjadi hukum dari mubtadanya, kecuali dalam beberapa keadaan khabarnya wajib didahulukan atas mubtadanya itu. Nah, jadi ada beberapa keterangan yang khabar itu boleh didahulukan atas mubtada. Yang pertama, jika mubtadanya berupa isim nakirah, isim yang umum tadi, sementara khabarnya berupa sibhul jumlah. Nah, kala ala syajaratir rajul, itu boleh didahulukan mubtadanya. Ala syajarah itu kan ar-rajul, boleh rajul, boleh. Yang kedua bainal asyjari dubba, boleh bainal syajari dubba, boleh. Yang kedua, jika pada mubtadanya terdapat domir yang kembali pada khabarnya, contoh fil baiti sahibuhu. Nah, mubtada yang terdapat domirnya sahibuhu, hu nya itu kan domir. Ala syajarati samaraha, bisa hanya itu domir, boleh. Yang ketiga, jika mubtada yang dibatasi dengan illa atau innama, contoh ma'adalu illallah. Berapa bilangan kecuali Allah? Illallah itu boleh, illa. Yang keempat, jika mubtadanya berupa
kata yang harus berada di awal kalimat seperti isim istifham pertanyaan, tadi isim istifham pertanyaan. Nah, aina mufar, aina di mana, isim istifham berarti isim pertanyaan. Nah, yang B-nya isim mudhaf, arti mudhaf tadi yang disandarkan. Apa yang disandarkan? Misal kitabun min hadza, atau man hadza, ini kitabun man hadza, mana kitab ini. Aina min anta, kau dari mana? Aina min anta, kau dari mana? Isim mudhaf yang disandarkan. Kitabun min hadza, kitab ini di mana? Kitabun min anta. Oke, itu adalah penjelasan tentang sibhul jumlah, tentang mubtada khabar, tentang isim mudhaf. Yang pada intinya ini penjelasan tentang kalimat yang mubtada khabarnya boleh didahulukan dan mubtadanya berbentuk seperti apa. Jadi bisa kalian perhatikan di tabel ini. Nah, yang pada intinya nanti silahkan kalian ada pertanyaan di kolom komentar tadi, nanti kalian tinggal dikerjakan, tulis di kertas lembar lalu kirim ke WA Bapak ya. Pertanyaannya ada di keterangan kalian buka di YouTube Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.